Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Bu Nikmah pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Bagaimana anak-anakku semuanya kelas 2? Mudah-mudahan kalian semua di rumah sama sehat dan selalu bersemangat dalam melakukan pembelajaran di rumah. Anak-anakku, ini juga berharap anak-anak semuanya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar hari ini, marilah kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, kali ini kita akan belajar materi fikih tentang adzan kelas 2 ya. Baiklah anak-anak, kita lihat materi hari ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian adzan. Yang kedua, syarat melakukan adzan. Dan yang ketiga adalah bacaan adzan dan artinya. Nah, anak-anak semua sudah pernah dengar suara adzan. Pasti tidak asing di telinga kalian semuanya. Setiap musola, masjid, ketika waktu sholat tiba akan mengumandangkan adzan. Nah, maka dari itu anak-anak harus mengerti apa sih itu adzan. Jangan hanya suaranya yang terdengar, tapi maksud dari adzan itu tadi kita juga harus memahami. Adzan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat fardu. Suara adzan harus dikumandangkan dengan suara yang keras. Hukum mengumandangkan adzan adalah sunnah muakkad untuk anak laki-laki atau untuk laki-laki dewasa dan tidak wajib untuk perempuan. Jadi apabila anak-anak semuanya laki-laki boleh mengumandangkan adzan, dan untuk perempuan tidak wajib anak-anak. Orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin ya. Boleh baik anak laki-laki kecil maupun anak laki-laki dewasa yang mengumandangkan adzan, semuanya disebut muadzin. Selanjutnya adalah hal-hal yang dilakukan ketika mendengar adzan. Ketika anak-anak mendengar adzan di masjid atau musola, apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus menghentikan kegiatan atau aktivitas. Ketika anak-anak bermain bola, terdengar suara adzan asar, wah ada adzan, maka anak-anak harus menghentikan aktivitasnya. Tidak boleh biarkan adzan jauh di sana, tidak seperti itu anak-anak ya. Lebih baik kita menghentikan kegiatan atau aktivitas. Yang kedua, menjawab adzan. Ketika adzan terdengar, baik itu dari jauh maupun dekat, ketika anak-anak mendengar adzan, maka anak-anak wajib untuk menjawabnya. Yang ketiga adalah berdoa setelah mendengar adzan. Yang pernah diajari Bapak Ibu guru di sekolah, yaitu berdoa setelah mendengar adzan, boleh kita praktekkan ketika kita mendengar adzan baik di rumah maupun di mana saja. Yang terakhir adalah segera mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat. Adzan maghrib terdengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, maka anak-anak segera bergegas untuk mengambil air wudhu ya. Selanjutnya adalah syarat melakukan adzan. Adzan ada beberapa syarat. Yang pertama adalah telah masuk waktu sholat, telah tibanya waktu sholat. Sholat kita ada 5, maka adzan yang dikumandangkan juga 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ketika waktu tiba sholat zuhur jam 12, maka seorang muadzin langsung mengumandangkan adzan. Asar jam 3 sore misalnya. Nah, muadzinnya juga mengumandangkan adzan, bahwa adzan itu pertanda waktu tiba sholat. Yang kedua, harus menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Bacaan pertama adzan adalah Allahu Akbar.
Tidak boleh dibaca Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak pantas anak-anak nggih. Jadi azan itu harus menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, dilakukan oleh orang muslim, khususnya tadi anak laki-laki atau dewasa laki-laki. Yang keempat, bacaannya harus tertib dan urut. Jadi urutannya dari bacaan yang pertama takbir sampai bacaan azan yang terakhir harus tertib dan diurutkan. Yang terakhir harus terdengar oleh orang yang tidak berada di tempat muadzin. Maksudnya bagaimana Bu Nikmah? Maksudnya adalah suaranya terdengar keras. Biasanya kita mendengar azan lewat mikrofon di masjid. Nah, kalian yang tidak berada di dekat masjid mendengar enggak suara azannya? Mendengarkan? Nah, pasti syarat dari azan adalah harus terdengar oleh orang yang tidak berada di tempat muadzin. Nah, selanjutnya kita belajar tentang bacaan azan. Bu Nikmah punya video. Anak-anak nanti menyimak bersama-sama ya. Apa sih bacaan azan? Kita saksikan bersama-sama. Tadi kita sudah mendengar bacaan azan anak-anak ya. Dari sini kita bisa melihat satu persatu apa itu bacaan azan. Yang pertama adalah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya adalah Allah Maha Besar.
dibaca sebanyak 2 kali. Yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah, bacaan syahadat, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang ketiga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat Rasul, yang artinya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bacaan yang keempat, hayya 'alas shalah, yang artinya marilah sholat, dibaca sebanyak 2 kali. Selanjutnya adalah hayya 'alal falah, dibaca sebanyak 2 kali, artinya marilah menuju kejayaan. Selanjutnya adalah bacaan takbir lagi diulang, Allahu Akbar sebanyak 1 kali. Dan yang terakhir adalah la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Anak-anak sudah paham semuanya bacaan adzan? Meskipun bukan laki-laki, anak perempuan juga harus mengetahui apa saja lafaz adzan itu tadi. Nah, dari sini Bu Nikma punya tugas untuk anak-anak semuanya. Yang pertama, seperti biasa, anak-anak jangan lupa mengerjakan di buku tugas siswa yang sudah disediakan. Soalnya adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan adzan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan muadzin. Yang ketiga, siapa yang boleh mengumandangkan adzan. Yang keempat, sebutkan syarat melakukan adzan. Dan yang terakhir, tulis kembali bacaan adzan dan artinya di buku tugas siswa. Nah, sampai sini penjelasan dari Bu Nikma tentang adzan. Mudah-mudahan anak-anak semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan di kemudian hari. Bu Nikma berharap anak-anak semuanya tetap dalam keadaan sehat, selalu menjaga kebersihan, selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Sekian dari Bu Nikma, sampai jumpa di kemudian hari di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.